Nah, saya cerita bahwa saya punya buku ini, Wali Songo ini, bahasa Belanda dulu, aslinya bahasa Sanskerta. Beliau tertarik, mau pinjam. Nah, belum sampai saya kasihkan, beliau wafat. Jadi tahun-tahun 1975 beliau wafat. Dalam buku ini diceritakan siapa sebenarnya Wali Songo itu. Nah, karena Hindu di Jawa tersohor dengan kebudayaan dan pengetahuan yang tinggi, sangat tinggi sekali. Ini terbukti dari tinggalan sejarah strip dalam kurung tulisan di dalam bahasa Jawa kuno atau Sanskrit, di mana sekarang guritan itu nilainya Rahayu, Mbah Gatot. Rahayu. Malam ini saya masih tetap setia dengan pemahaman bahwa pikiran manusia itu bisa mencipta, sehingga saya ingin memperdalam lagi terkait dengan hal itu. Saya dapat kabar Mbah Gatot ada semacam buku kuno, kitab kuno gitu yang ditulis oleh Wali Songo, yang ditulis dengan bahasa Belanda. Nah, itu konon kaitannya juga ada kaitannya dengan, ada relevansinya dengan kekuatan pikiran atau otak manusia gitu. Iya. Tapi sebelum masuk ke situ, barangkali diceritakan dulu Mbah, sejarahnya mendapat buku ini dulu bagaimana begitu. Oh iya. Monggo. Iya. Rahayu ya. Jadi terima kasih kepada Mas Hendra. Lalu di dalam saya menerangkan atau mengungkap tentang kekuatan pikiran. Ini bukan berarti saya punya kemampuan, bukan, biasa saja. Itu saya minta izin untuk menunjukkan bahwa tentang buku yang saya simpan selama ini, selama 55 tahun. Nah, buku ini berbahasa Belanda kuno. Karena berbahasa Belanda kuno dan saya tidak bisa berbahasa Belanda, ya saya akhirnya minta tolong kawan di Buduran itu, Purnawirawan CPM. Jadi kalau dulu CPM, sekarang Pom Abri ya, Angkatan Darat, untuk menerjemahkan. Beliau sudah tua, waktu itu usia sudah mungkin, saya masih usia 22 tahun, beliau sudah di atas 70, jadi sudah almarhum. Diterjemahkan sama beliau itu. Tentang buku ini, jadi judulnya Wali Sanga, The Javanese Gehimlir, yang ditulis oleh H.A. van Hien, orang Belanda, jadi seorang ilmuwan rupanya. Ini saya kenalan dengan seorang bernama Mbah Mulyadi. Saya masih usia 22 tahun waktu itu, dan itu tahun 1967. Usia saya 22 tahun. Mbah Mulyadi ini berusia 77 tahun kira-kira, seperti saya sekarang ini. Saya perkirakan 77 tahun. Mbah Mulyadi ini. Beliau pensiunan Wedono di Sidoarjo, Wedono Kota. Jadi Sidoarjo itu kan kabupaten ya, tidak ada wali kota, tidak ada kota madya. Beliau Wedono Kota sebelum kemerdekaan, sekitar 1940-an sampai masuk kemerdekaan. Kota Wedono Kota ini wilayahnya meliputi kecamatan Kota, ya tengah-tengah kecamatan itu, dan ke utara itu kecamatan Buduran, ke selatan kecamatan Candi. Ini masuk kabupaten Kota. Beliau lama menjabat sebagai Wedono itu. Beliau punya 7 putra kandung dan 1 putra angkat, jadi 8. Putra-putra beliau itu tidak salah, 1 itu putri, yang 6 putra, yang putra angkatnya juga putra laki-laki. Semua putranya dan termasuk putra menantunya itu militer, TNI, dan ada yang Polri, ada yang Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Polri. Hanya 1
yang sipil, yakni dokter. Waktu dokter ahli bedah pertama di Indonesia, begitu keterangan Mbak Mulyadi itu, dokter ahli bedah pertama di Indonesia. Lantas ada salah seorang putranya lagi, yaitu Brigjen Kavaleri, namanya kalau tidak salah Bapak Toret Subiantoro. Nah, beliau ini diceritakan sama Mbak Mur ini sahabat karibnya Sarwoedi. Dari Sarwoedi sering tidur di situ. Mbak Mur ini rumahnya di Jalan Dr. Sutomo, Sidoarjo, dekat alun-alun, persis sebelah selatan LP. Jalan Dr. Sutomo itu rumahnya Mbak Mulyadi. Dulu semua putranya lahir di situ, termasuk Pak Toret Subiantoro itu, sahabat karib dari Bapak Sarwoedi. Lantas Pak Sarwoedi itu karena pemerintah membentuk pasukan khusus yang Angkatan Darat yang waktu namanya RPK, beliau Danjen pertama mungkin di RPK itu Pak Sarwoedi, dan Pak Toret Subiantoro sebagai komandan atau panglima dari kavaleri, dari perintis kavaleri Pak Subiantoro itu. Bahkan diceritakan bahwa Bapak Sarwoedi sering tidur di situ, di Sidoarjo, Dr. Sutomo itu. Lantas pada saat salah seorang dari putra Mbak Mul itu, saya lupa apa itu yang dokter ahli bedah, apa yang Pak Toret Subiantoro, yang Brigjen itu dapat tugas ke negeri Belanda. Dan dipesan sama bapaknya Mbak Mulyadi itu bahwa kalau ke negeri Belanda hendaknya mampir ke rumah saudara angkatnya. Saudara angkatnya itu sebagai direktur bank, jadi direktur Bank of London, jadi milik Inggris di Amsterdam. Lantas beliau ke sana. Ada satu yang memang sangat diminati oleh kakak angkatnya itu, dengan kedatangan adik angkatnya. Beliau itu kenal baik, akrab dengan salah seorang direktur museum sekaligus perpustakaan. Itu sahabat karibnya. Dia tertarik waktu ke museum itu dengan satu buku kuno. Nah, buku itu berbahasa Jawa kuno, tulisan Palawa atau Putra Negari, jadi bahasa Sanskritnya. Tapi di sampingnya ada terjemahannya yang diterjemahkan H.A. Van Hien itu, yang judulnya Wali Sanga. Judulnya itu. Nah, lantas rupanya kakak angkat dari Pak Toret Subiantoro itu pernah membaca buku itu, karena beliau juga bisa bahasa Belanda ya, dan sangat tertarik dengan buku itu. Tapi tidak boleh dibawa pulang, hanya boleh dibaca di perpustakaan. Nah, lantas sekarang bagaimana caranya agar buku itu bisa dikopi? Dia berusaha merayu kepada penjaga museum itu sekitar tahun 1960-an, dirayu karena akhirnya dikopi dibawa pulang ke Indonesia. Nah, mungkin tidak tahu jadi berapa kopinya, salah satu dikasihkan kepada bapaknya yang Mbak Mulyadi itu. Oleh bapaknya buku itu dikasihkan saya. Ini bukunya, jadi bisa gini ya. Nah, ini bukunya. Oke Mbak, siap. Oke. Ya cukup. Nah, dikasihkan saya, terus saya minta tolong kawan yang saya sebutkan tadi, purnawirawan Angkatan Darat dari kesatuannya CPM, sekarang Pom Abri, diterjemahkan. Saya tertarik dengan buku itu karena kok bagus, tapi untuk memahami juga tidak gampang, karena satu isinya tentang sejarah Wali Songo, siapa Wali Songo itu, yang banyak tentang ilmunya. Yang tentang Wali Songo itu, siapa Wali Songo itu cuma ya 2-3 lembar saja. Yang lain itu tentang ilmunya para wali. Nah,
Buku ini pernah saya beri tunjukkan kepada salah seorang kawan, namanya Pak Asik, di rumahnya di Jalan Yosudarso sekarang. Dulu jalan Asmorobangun, Raden Panji Asmorobangun, dengan kelanjutan jalannya jalan Sekartaji ya, Sekartaji. Nah, beliau ini dosen IAIN, Institut Agama Islam Negeri, jurusan sejarah Islam. Tidak salah beliau juga dekan Fakultas Usuluddin di IAIN kalau tidak salah. Nah, saya cerita bahwa saya punya buku ini, Wali Songo ini, bahasa Belanda, dulu aslinya bahasa Sanskerta. Nah, beliau tertarik mau pinjam. Nah, belum sampai saya kasihkan beliau wafat. Jadi tahun 1975 beliau wafat. Nah, akhirnya tidak jadi. Saya simpan, ya, kadang-kadang saya baca terjemahannya itu sampai 55 tahun ini. Nah, ketepatan tadi Mas Hendra tanya tentang kekuatan pikiran. Dari sini banyak mengungkap tentang kekuatan pikiran itu dari buku ini. Nah, lantas ini perlu saya sampaikan kepada para pemirsa, pendengar ya, bahwa dalam buku ini diceritakan siapa sebenarnya Wali Songo itu. Ya, karena saya biar tidak mengurangi dan tidak menambah, akan saya bacakan aja paling-paling tidak sampai 2 lembar tentang siapa Wali Songo itu. Karena selama ini itu kan belum ada kejelasan. Wali Songo itu apa dari Cina, ada dari Persia, macam-macam. Iya, ada wong Jawa asli. Keren ini, Mbah. Ada yang campuran, jadi versi. Dan ini katakanlah ini juga versi. Iya. Paling tidak sementara ini versi. Salah satu versi paling tidak. Versi ya, Mbah. Iya. Nah, ini begini. Jadi zaman Hindu di Jawa tersohor dengan kebudayaan dan pengetahuan yang tinggi, sangat tinggi sekali. Ini terbukti dari tinggalan sejarah strip dalam kurung tulisan di dalam bahasa Jawa kuno atau Sanskrit, di mana sekarang guritan itu nilainya sangat tinggi. Maksudnya antara lain buku ini. Dari banyaknya guritan Hindu Jawa adalah Wali Songo yang ditulis oleh Wali Songo sendiri adalah satu yang tertinggal kelihatan. Nah, ini orang Jawa pada zaman sekarang menghormati para wali sebagai pemeluk agama Islam. Yang pertama di Jawa. Nah, ini kata-kata ini kan menarik. Jadi dan juga terdapat tulisan lain berkisar tahun 1426 Masehi atau kira-kira tahun 1355 Islam Hijrah ya. Mereka mengikuti secara sukarela atau terpaksa masuk agama Islam. Nah, ini katanya ini sukarela. Jadi berarti orang Jawa asli kan ini. Iya. Mereka mengikuti secara sukarela atau terpaksa memeluk agama Islam. Menurut catatan di Kadilangu Demak, nah, orang-orang suci sebelum agama Islam berkembang diberi kedudukan dan kedudukan yang sangat tinggi dan dihormati untuk menjalankan ilmu pengetahuan yang untuk melarang masyarakat mempelajari ilmu pengetahuan ini. Tulisan guritan Wali Songo Kadilangu dibuat dan dihimpun oleh Wali Songo setelah pendudukan Islam di Jawa dengan maksud, nah, ini jadi saya tidak bisa biarkan tidak mengurangi, tidak melebihi, menekan agar masyarakat
meninggalkan ilmu magis dan lain-lain agama. Dan setelah mereka mati, nantinya akan diatur oleh para kiai Islam. Itu maksudnya. Nah, salah pendengar netizen ya, itu akan bisa mengira-ngira sendiri apa maksudnya. Para wali songo datang bermusyawarah untuk membuat buku ini. Setelah karena waktu itu sudah bergeser dari Hindu ke Islam, sehingga dia musyawarah itu untuk kepentingan membukukan ilmunya secara rahasia. Ini di satu bukit di sekitar Jepara, tidak dengan badan wadak tapi dengan rohnya. Jadi beliau itu 9 orang itu berkumpul di satu bukit di Jepara, tidak dengan wadaknya tapi hanya rohnya. Ini jadi tidak saya kurangi rohnya saja. Sedangkan pada waktu mereka bermusyawarah, badan wadaknya berada di rumah. Begitu juga kalau mereka berkumpul di langgar, badan wadaknya ditinggal di rumah. Itu salah satu yang disebutkan. Nah, jadi di sini jelas bahwa mereka itu punya kelebihan ya, yang sangat tinggi, dan puncak orang tokoh yang tertinggi kemampuan spiritualnya itu jumlahnya 9, dan sejak zaman kuno sampai akhir Majapahit selalu menjadi penasihat raja dan dihormati betul. Nah, terus langsung disebutkan lagi di sini pada zaman Inggris. Indonesia kan pernah dijajah Inggris ya, dari tahun 1811 sampai 1816, Raffles itu. Inggris ingin membuktikan, pemerintah Inggris itu, apa betul bahwa kemampuan kita seperti itu. Dicoba. Jadi siapa yang punya kemampuan seperti itu dimasukkan ke dalam tanah 40 hari 40 malam, dikunci ya. Kunci rahasia, artinya dikunci di dalam kotak itu. Kotak tidak tahu dari apa itu, mungkin dari kayu yang kuat. Kunci dibawa oleh pemerintah Inggris. Jadi dibawa, jadi tidak bisa dibuka kalau tidak ya pegang kunci ini. 40 hari 40 malam ternyata hidup. Dan apa yang ada di luar, beliau bisa cerita. Dia di dalam tanah, dimasukkan ke tanah. Apa yang terjadi itu dia jelas cerita ya. Sehingga Inggris mengakui bahwa ada ilmu itu di Jawa. Ini yang